Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kita. Kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah, memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa teduh. Jemaat, saya persilakan berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan, nyanyian Tuhan Allah hadir. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sehati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasih-Nya. Yesus Kristus hadir. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini. Hai, dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam segala kegiatan yang sudah kami jalani di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami sadari ya Tuhan, kami sering jatuh dalam dosa oleh karena kelemahan dan ketidaksetiaan kami kepada Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni akan segala salah dan dosa-dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kami lewat kebutuhan jasmani,
terlebih kebutuhan rohani, yaitu kebenaran firman-Mu yang senantiasa mengiringi kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah di hari ini ya Tuhan, di hari yang Tuhan kuduskan. Kiranya kami umat-Mu ditambah-tambahkan pengetahuan akan kebenaran firman-Mu sebagai bekal di dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami, rumah di mana kami beribadah, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan menguduskannya, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya demi Yesus Tuhan, kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kita. Kita boleh menikmati akan berkat-berkat Tuhan yang selalu baru, serta kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita masing-masing. Bersyukur di tengah-tengah suka duka, kita boleh merasakan akan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, berkat-berkat-Nya, kesehatan, kekuatan nafas hidup, yang senantiasa kita boleh rasakan di dalam kita menjalani setiap usaha kerja, aktivitas hidup, bahkan pelayanan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pujikan nyanyian Allah itu baik. Setelah kita menyanyikan pujian ini, kita rangkai dengan pujian Besarkan Nama Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Kasih setianya. kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik, kita pujikan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang kuasa, Tuhan
Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh. Kita pujikan nyanyian ini sekali lagi. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah nama Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, jiwaku ditebus oleh. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus oleh. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam keadaan berdiri kita pujikan nyanyian Yesus Sahabat Sejati. Yesus sahabat sejati yang memberikan sentosa, tiap hal boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, aku salah dan lemah, karena lalai serahkan hidup dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah renungan kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Evi Mutiara. Judul renungan yang akan dibawakan pada hari ini adalah apakah semua mengecewakan? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sungguh adalah sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah segala kelemahan kami ya Tuhan. Kami datang mohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Tuhan menguatkan dan menunggukan kami lewat firman-Mu yang kami akan bersama-sama baca dan renungkan di hari ini. Mohon berkat penyertaan-Mu atas hamba-Mu dan atas setiap jemaat Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang menyingkapkan kebenaran-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Habakuk, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, rasa kecewa atau kesal atau marah pasti seringkali hadir di dalam keseharian hidup kita. Karena kita manusia punya pikiran, punya akal yang terkadang sulit untuk kita kendalikan. Ya. Juga ditambah lagi bahwa kita tidak diberikan kemampuan untuk bisa menangkal perasaan-perasaan negatif yang muncul. Kita boleh merasa kecewa karena rancangan hidup mungkin yang telah kita susun begitu rapi, tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin karena masalah yang datang menghampiri, semua yang telah kita rencanakan selama ini harus bubar. Ya. Tidak sedikit di dalam masa ini yang akhirnya membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan dengan rapi, menundanya maksud saya, tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, sesuatu yang kita impikan, yang kita usahakan gagal karena ada masalah atau keadaan tertentu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, realita kehidupan menunjukkan bahwa hal seperti ini memang tak terhindarkan ya, selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Bila segala sesuatu tampak tak terkendali dan di luar rencana sehingga mengganggu kenyamanan atau kestabilan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapinya. Hari ini kita bersama-sama mau belajar dari Nabi Habakuk bagaimana kita harus berespon dan menghadapi kondisi hidup yang mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Nabi Habakuk hidup dan melayani pada masa yang sangat sulit. Dia hidup di tengah orang-orang sebangsanya yang terus-menerus melakukan kejahatan. Kita bisa baca di dalam pasal yang pertama di sana bagaimana ketidakadilan dan penindasan itu merajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tuhan seolah-olah membiarkan semua itu terjadi. Tuhan tidak menghukum mereka. Ya, di dalam pasal pertama ayat 1 dan sampai yang keempat. Nabi Habakuk di sini sangat bergumul dengan keadaan ini. Ya, dia sangat merindukan cara-cara hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan perkenan. Tetapi realita yang dihadapi di dalam pemerintahan dan masyarakat berlaku yang seperti tadi saya sebutkan. Karena di sisi yang lain,
Dia juga tahu bahwa jika keadaan itu semakin lama dibiarkan, kejahatan semakin merajalela, maka Tuhan pasti akan juga menghukum bangsa itu. Dan dampaknya pasti juga akan kena terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari sinilah kita melihat di pasal-pasal awal, ia akhirnya menyampaikan permohonan doa agar orang-orang yang berbuat jahat itu segera dihukum dan bangsanya segera Tuhan pulihkan. Bapak Ibu Saudara, ini juga banyak kita lakukan bukan ya? Kita bersama-sama berseru kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bagi pemerintahan kita, bagi masyarakat, bagaimana supaya Tuhan memulihkan dari segala keadaan yang terjadi. Dan kita lihat ada kabar yang baik. Di dalam ayat yang ke-5 sampai 11 dari pasal pertama, Allah menjawab doanya Habakuk. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan itu pasti akan dihukum. Ya, tentu hal ini menggembirakan bagi Nabi Habakuk. Namun, kalau kita perhatikan catatan selanjutnya dari firman Tuhan, kegembiraan itu segera lenyap. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan bahwa hukuman itu ditimpakan melalui serbuan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Kasdim. Satu bangsa yang lebih jahat daripada bangsanya sendiri. Tuhan pakai sebagai alat penghakiman bagi Israel. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-6. Nabi Habakuk di sini harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Saudara, tidak hanya sampai di situ pergumulan daripada Nabi Habakuk. Kita lihat selanjutnya dikatakan kehadiran musuh atau orang-orang Kasdim dan juga penindasan yang mereka lakukan itu membuat semua aspek kehidupan itu terpengaruh. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Mari kita perhatikan ayat 17. Di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saudaraku, bangsa Yehuda, mereka hidup bergantung pada pertanian dan peternakan. Dan kalau kita perhatikan ayat 17 ini ingin menggambarkan satu situasi hidup yang betul-betul sulit. Masalah yang dihadapi itu bukan cuma satu. Kita lihat ada bertubi-tubi masalah yang datang. Dan itu terjadi sekaligus, ya. Bukan satu selesai, datang satu, begitu ya. Tetapi ini sekaligus ya. Ladang yang tidak menghasilkan makanan, bahan makanan dan ternak yang musnah, ini semua bicara tentang kebutuhan pokok yang tidak tergantikan. Semua yang merupakan kebutuhan dalam hidup sehari-hari yang harus ada untuk hidup. Sekarang itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, kondisi ini menggambarkan bahwa hidup mereka sedang terancam, ya, sedang terancam. Situasi yang sungguh-sungguh kalau diperhatikan menurut hitungan logika ini benar-benar sulit sekali untuk mereka hadapi. Semua yang diharapkan untuk bisa menopang kehidupan mereka tidak ada yang tertinggal, lenyap semua. Semua mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mungkin kondisi yang seperti ini juga sedang kita hadapi. Mungkin beberapa di antara kita menghadapi yang buruk seperti ini. Banyak hal mengecewakan terjadi di tengah-tengah pandemi saat ini. Bahkan boleh kita katakan bahwa hampir semua orang di seluruh dunia saat ini sedang mengalami krisis hidup. Krisis yang awalnya hanya menyangkut masalah kesehatan,
saat ini sudah mempengaruhi sektor ekonomi, bahkan juga sudah merembet ke sektor-sektor yang lainnya. Begitu banyak terjadi pengurangan tenaga kerja. Di dalam kompas.com pada tanggal 11 yang lalu, Semeru Research Institute, di sana dia melakukan satu riset dan dia memberikan satu angka total orang pekerja yang terkena dampak ini lebih dari 1 juta orang di Indonesia. Dan ditambah di sana ada catatan bahwa namun ini belum keseluruhannya. Ini angka 1 juta lebih itu masih belum menggambarkan pengangguran keseluruhan karena belum yang termasuk sektor informal dan juga para angkatan pekerja baru yang belum mendapatkan pekerjaan. Jadi lebih dari 1 juta orang saat ini sedang tidak punya pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, realita lainnya, pekerjaan atau bisnis yang masih berjalan pun menjadi semakin sulit. Jadi bagi para pekerja maupun pelaku usaha sama-sama mengalami kondisi yang sulit. Kondisi yang boleh kita katakan tidak sesuai dengan harapan dan perencanaan mungkin di awal tahun. Ketika tiba-tiba harus menghadapi masa pandemi ini, banyak hal yang harus berubah di luar rencana dan perhitungan kita. Di tengah semua keadaan ini, bagaimana kita harus berespon? Mari kita perhatikan ayat 18-19. Kita lihat bagaimana sikap Nabi Habakuk terhadap semua keadaan dan kondisi yang begitu sulit dan mengecewakan yang dihadapinya di tengah-tengah bangsanya. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara, ketika membaca kalimat ini, bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang seburuk itu, Nabi Habakuk, dia tidak tergoncangkan imannya. Dalam kepercayaannya kepada Tuhan itu tidak goyah. Dia katakan, aku akan bersorak-sorai, aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Nabi Habakuk tahu bahwa semua yang diharapkan itu memang mengecewakan. Dia sudah paparkan di dalam ayat 17. Tapi dia tidak membiarkan dirinya menjadi kecewa dan berputus asa karena hal itu. Hal yang menarik di tengah-tengah pergumulan di pasal sebelumnya. Di dalam pasal 2 ayatnya yang keempat, setelah lewati pergumulan di pasal pertama, Nabi Habakuk mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Dia katakan demikian, orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh percayanya. Jadi di tengah-tengah keadaan yang buruk itu, yang membuat dia punya komitmen tetap mau bersuka cita di dalam Tuhan, adalah karena imannya kepada Tuhan. Ya. Dan di dalam doanya, ratapannya dalam ayat 17-19 ini adalah satu perwujudan daripada imannya. Bahwa dia hidup oleh imannya kepada Tuhan. Dan sekarang realita yang dia hadapi, dia mengambil keputusan bahwa dia tetap akan bersorak-sorak. Dia akan beria-ria sekalipun keadaan begitu buruk yang terjadi. Ya. Dia memilih untuk fokus pada Tuhan sekalipun keadaan begitu buruk. Dia tidak melihat membiarkan dirinya fokus kepada masalah buruk yang sedang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bahwa dia tetap fokus dan percaya kepada Tuhan. Kita bisa lihat di dalam pengakuannya. Ayat yang ke-18 itu dikatakan, Allah yang menyelamatkan aku. Di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ia mengakui bahwa Tuhan itu adalah sumber keselamatannya. Di dalam perjanjian lama,
kata keselamatan itu merujuk kepada keutuhan hidup, baik material maupun spiritual. Jadi ketika Nabi Habakuk mengatakan Allah yang menyelamatkan aku, melalui ungkapan ini yang ingin mengatakan bahwa seluruh hidupnya tanpa terkecuali dikuasai oleh Tuhan. Seluruh hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau seluruh hidupnya dikuasai oleh Tuhan, maka tidak ada yang perlu dia takutkan lagi. Dia tahu bahwa Allah tidak akan membiarkannya di tengah-tengah keadaan yang buruk itu. Kemudian di ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hal yang kedua kita lihat dia juga mengakui Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Nabi Habakuk menggambarkan pemberian kekuatan ini seperti kekuatan kaki rusa. Bapak Ibu Saudara, kaki rusa itu sangat kuat ya. Dia itu diperlukan untuk apa? Supaya dia bisa hidup di lingkungan hutan yang sangat sulit dengan jalan yang sangat berbatu-batu terjal, dan itu juga menolong dia untuk bisa melarikan diri dari pemburu, entah itu manusia atau binatang buas lainnya, harimau misalnya. Jadi kalau dia tidak ingin jadi mangsa, maka rusa ini harus berlari dengan cepat. Untuk itu dia membutuhkan kaki yang kuat. Nah, dengan kakinya yang kuat, dia mampu dan lincah menjejak di atas bukit berbatu, melewati rintangan hingga akhirnya dia sampai ke tempat yang tinggi dan jauh di puncak bukit. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini menggambarkan kekuatan dan daya tahan yang Tuhan akan berikan kepada orang yang percaya kepadanya menghadapi dan melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Nabi Habakuk dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya untuk melewati semua kesulitan yang ada di depannya. Sekalipun semua hal itu memang sangat buruk, dia mengakui itu. Mengecewakan, dia mengakui itu. Tetapi dia masih punya Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatannya yang akan menopang dia untuk melewati semua keadaan itu. Semua keadaan yang dihadapinya itu telah memproses imannya. Semakin kuat di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah situasi hidup yang terjadi pada waktu itu. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa sesungguhnya masalah, kesulitan, bahkan kekecewaan sekalipun yang terjadi itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena itu semakin memproses iman daripada Nabi Habakuk itu semakin kuat kepada Tuhan. Demikian juga kepada setiap kita di tengah-tengah pergumulan yang berat sekalipun. Mungkin saat ini kita belum bisa lihat ya apa sih maksud Tuhan di balik itu. Tetapi kita percaya bahwa itu adalah satu proses yang Tuhan izinkan untuk semakin memproses iman kita semakin kuat di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada satu cerita ya. Pada suatu hari ada seekor anak kerang di dasar laut. Dia kesakitan dan datang kepada ibunya karena ada sebutir pasir yang tajam masuk di dalam tubuhnya yang masih merah dan lembek. Ibunya sangat mengerti bagaimana keadaan anaknya itu. Ibunya ikut menangis melihat anaknya mengadu kesakitan. Ibunya bilang, Tuhan tidak memberikan pada kita bangsa kerang sebuah tangan pun, sehingga ibu bisa menolongmu. Sakit sekali, aku tahu anakku. Sakit sekali. Tetapi terimalah itu sebagai takdir alam. Kuatkan hatimu, kata ibu kerang. Jangan terlalu lincah lagi. Kerahkan semangatmu melawan rasa ngilu dan nyeri yang menggigit.
balutlah pasir itu dengan getah perutmu, hanya itu yang bisa kau perbuat, kata ibunya dengan tangis dan dengan lembut menguatkan anaknya. Dalam cerita itu si anak kerang pun melakukan apa yang menjadi nasihat ibunya. Hasilnya ada, tetapi rasa sakit bukan kepalang gitu ya, sakit banget. Kadang dia harus alami. Di tengah-tengah kesakitannya itu, kadang ia meragukan nasihat ibunya itu. Betulkah? Begitu ya. Nah, dengan air mata yang kadang tertahan, bertahun-tahun lamanya dia menjalani itu. Tetapi tanpa disadari, sebutir mutiara mulai terbentuk di dalam dagingnya. Makin lama, makin halus. Rasa sakit pun makin berkurang. Dan semakin lama mutiaranya semakin besar. Rasa sakit menjadi terasa lebih wajar. Dan akhirnya sesudah sekian tahun, sebutir mutiara besar, utuh, mengkilap dan berharga mahal pun terbentuk dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, penderitaan dari si anak kerang itu berubah menjadi mutiara. Air matanya berubah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kini dia menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun dia harus melewati masa-masa yang begitu sulit. Tetapi sekarang dia lebih berharga daripada jutaan kerang lain yang cuma disantap orang di tenda-tenda, di pinggir jalan, atau di restoran menjadi kerang rebus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang tidak tahan menghadapi kesulitan, menghadapi masa-masa yang mengecewakan, penderitaan. Banyak orang mundur karena tidak tahan dengan semua itu. Ada dua pilihan sebenarnya yang bisa mereka masuki. Seperti dalam kisah tadi, mau jadi kerang biasa yang disantap orang, atau jadi kerang yang menghasilkan mutiara. Tapi sekali lagi bahwa lebih banyak orang yang mengambil pilihan yang pertama, karena tidak tahan melewati proses yang menyakitkan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa kekecewaan yang menyebabkan kita sakit, menderita, itu ternyata dapat mengubah dalam tanda kutip orang biasa menjadi dalam tanda kutip orang yang luar biasa. Mari kita tetap bersyukur untuk setiap masalah, kesulitan, bahkan kekecewaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan kita mohon kepada Tuhan untuk penyertaan dan kekuatan darinya bagi kita. Untuk kita bisa menghadapi dan melewati semuanya dan tampil menjadi pemenang. Bukan marah dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekalipun semua yang kita harapkan itu tidak ada, ingatlah bahwa masih ada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, tempat kita berharap. Hari ini kita belajar bahwa mari kita beriman kepada Tuhan, bukan ditentukan oleh berkat dari Tuhan. Mari hari ini kita beriman kepada Tuhan, baik atau tidak baik situasi hidup yang kita hadapi, tetap percaya kepadanya. Dan apapun yang kita hadapi, enak maupun tidak enak bagi kita, tetap percaya kepadanya. Karena dia sekali lagi tidak pernah mengecewakan. Dan iman kepada Tuhan itu adalah satu proses perjalanan di mana sepanjang jalan itu mungkin rintangan dan kesulitan akan datang, kekecewaan bahkan mungkin akan menyertai di dalam perjalanan kita. Tapi mungkin itu adalah bagian dari pembentukan bagi iman kita. Tuhan bisa mengubah semua itu menjadi hal yang baik bagi kita, membuat kita semakin kuat menghasilkan dalam tanda kutip mutiara-mutiara kehidupan sebagai saksi Tuhan. Ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa,
kuncinya hanya satu, yaitu tetap percaya kepadanya. Ingat apa yang Habakuk katakan bahwa orang benar hidup oleh percayanya. Pemeliharaan Tuhan sangat nyata di tengah kesulitan yang menurut pandangan manusia mungkin paling sulit sekalipun. Yang harus kita lakukan adalah bersandar selalu kepadanya. Semua yang lain mungkin akan mengecewakan. Sekali lagi bahwa tinggal satu yang tidak pernah akan mengecewakan kita, yaitu Tuhan sendiri. Yesus, dia adalah sahabat yang baik bagi kita, sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah percaya dan bersandar kepadanya di tengah-tengah keadaan yang mengecewakan. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Yesus, sahabat yang sejati, ayatnya yang ketiga. Sebelum kita bersama-sama akan masuk di dalam doa. Susah, berbeban serta lelah, Yesuslah pelindung kita, naikkan doa padanya. Walau andai tak setia, Yesus kawan yang bakal, Dia mau menghibur kita, naikkan doa padanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang mengenal setiap kami. Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup kami. Mungkin di saat ini ada di antara kami Tuhan, yang datang kepadamu di pagi hari ini dengan hati yang susah, dengan kondisi jiwa yang lelah karena beban berat yang sedang ditanggung. Tuhan, kami datang kepadamu, kepada Engkau sahabat sejati kami, memohonkan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Di tengah-tengah segala kekecewaan mungkin yang kami hadapi, entah itu oleh karena orang-orang, ataupun karena segala upaya kami, ataupun karena kondisi yang kami hadapi. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami berdoa mohon kekuatan daripada Tuhan, iman yang kuat Tuhan untuk melewati segala keadaan ini, sehingga kami terus boleh mempermuliakan Engkau, terus boleh ada sukacita, ada damai sejahtera, oleh karena Tuhan sendiri yang memberikan kami kemampuan untuk boleh berjejak di atas bukit-bukit permasalahan kami, penderitaan dan kesusahan kami. Ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu ya Tuhan, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah iman kami Tuhan, lewati masa-masa sulit di tengah pandemi ini. Tuhan, kami mohon hikmat daripada Tuhan, menyertai setiap anak-anak-Mu di dalam bekerja, di dalam mengelola usaha yang Tuhan masih izinkan. Kiranya semua itu terus boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang di sekeliling. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di tengah-tengah segala keadaan kami, dan Engkau mempedulikan setiap kami. Tuhan, berilah kami hati yang terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersama-sama juga datang doakan untuk persiapan hati kami untuk beribadah di gereja.
Tuhan tolong supaya segala kondisi yang sedang terjadi, kami boleh persiapkan diri dengan baik ya Tuhan. Segala upaya, segala hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah di dalam mengelola pandemi COVID-19 ini, Engkau pimpin, Engkau berkati supaya semua boleh mendatangkan kebaikan dan membawa hasil-hasil yang semakin baik, sehingga segala keadaan ini boleh cepat teratasi, kondisi boleh kembali berjalan dengan baik. Kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk tenaga medis dan juga para medis Tuhan, di tengah-tengah jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus di seluruh Indonesia, baik sebagai perawat, dokter, ataupun yang ada di bagian gizi, semua yang ada di rumah sakit. Tuhan, kami mohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas mereka dan juga atas keluarga mereka. Kiranya Tuhan, kehadiran mereka terus boleh menjadi alat berkat-Mu Tuhan, meringankan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami, yang menjadi pasien karena COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga doakan untuk para pasien COVID-19 dan kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang menambahkan daya tahan tubuh mereka, semakin boleh kuat melawan virus ini di dalam tubuh mereka. Tuhan juga lindungi keluarga mereka. Terima kasih Bapa, kami juga doakan untuk anggota keluarga dari jemaat kami yang mengalami sakit menetap. Kiranya kesabaran, hati yang bersandar kepada Tuhan, itu juga terus Tuhan tambahkan. Kiranya setiap saudara kami ini maupun keluarga terus mengarahkan pandang mereka kepada Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan iman melewati segala keadaan tersebut. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan serahkan untuk persembahan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan memakai persembahan ini untuk boleh menjadi alat berkat-Mu ya Bapa, bagi pelayanan di tengah jemaat, di tempat-tempat di mana Tuhan kehendaki. Tuhan, berikanlah hikmat bagi majelis di tiap-tiap tempat dalam mengelolanya, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya undang berdiri. Kita bersama-sama akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan menikmati firman pada minggu ini. Berikut ada beberapa warta yang akan menjadi perhatian kita. Pertama, atas nama majelis kami mengucapkan terima kasih kepada Kanal Sinode dan GKKK Jayapura yang telah melayani kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan terus memberkati GKKK Jayapura dalam pelayanannya. Kedua, Bapak Ibu Saudara, minggu pagi ini setelah ibadah pagi, pukul 8.45 hingga 9.15 WIB, kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan online untuk saling menyapa dengan saudara seiman kita dari masing-masing rumah kita sambil menikmati kopi dan snack. Link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp message. Ketiga, ibadah minggu depan kita akan ikuti secara bersama-sama dari Kanal Sinode. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Keempat, minggu ini Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan melalui transfer kepada rekening gereja dan men-scan QR Code, atau Bapak Ibu Saudara juga dapat menaruhnya di dalam amplop dan di dalam waktu yang tepat Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya ke rumah Tuhan. Demikian warta minggu ini. Atas perhatian dari jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.